Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Desi Ramawati dengan NIM 2019-008359 sebagai penanya. Saya Elvi Kusumaningrum dengan NIM 2019-008338 sebagai narasumber. Di sini kita sedang melakukan simulasi untuk observasi ke UMKM Berkah Ngolo Putra dengan produk rambak kulit sapi. Di bagian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, bagaimana menetapkan jumlah kompetensi dan menempatkan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM yang berdasarkan yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab itu bagaimana ya Bu? Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab itu ditentukan sesuai dengan tenaganya, apakah mampu atau tidak. Jadi dilihat dari postur tubuhnya itu kuat atau tidak. Hal paling utama sih yang paling bisa diandalkan itu bisa tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi diseleksi terdahulu cocok untuk ditempatkan di bagian apa sesuai dengan kemampuan dari tenaganya tersendiri. Baik, untuk yang spesifikasi pekerjaan itu bagaimana ya Bu? Jadi disesuaikan sama kemampuan. Jika dia mampu berkomunikasi dengan baik, maka bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bertanggung jawab, dan bisa tepat waktu yang paling penting. Jadi disesuaikan dengan kriteria pekerjaan dan keahliannya sendiri-sendiri. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah fisiknya yang masih kuat. Lalu jika berdasarkan dari syarat pekerjaannya itu apa saja? Sebenarnya syarat yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini pertama fisiknya masih kuat, yang kedua bisa berkomunikasi dengan baik, yang ketiga membutuhkan keahlian yang sesuai dengan tugasnya. Lalu untuk bagian evaluasi pekerjaannya bagaimana? Untuk evaluasi pekerjaannya sendiri dilakukan setiap hari. Jadi jika terjadi kesalahan atau masalah maka diarahkan ke bagian yang cocok sesuai keahliannya. Lalu untuk bagaimana proses rekrutmen atau seleksi untuk menempatkan karyawan pada tempat dan kedudukan yang tepat? Untuk seleksi karyawan sendiri sebenarnya dilihat sesuai dengan kemampuannya ya, tenaganya dan juga mengikuti yang sudah berpengalaman. Seleksinya juga dilakukan seperti training, jadi diarahkan terlebih dahulu. Jika tidak ada proses seleksi seperti itu, sebenarnya kita tidak ada proses seleksi seperti tes wawancara atau tes tertulis. Jadi yang paling utama dilihat kemampuannya, maka seleksinya dilakukan praktek kerja setelah kerja terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada UMKM? Program kesejahteraan yang ada yaitu ada kesehatan, dana kesehatan diadakan untuk memang mengalami sakit serius. Yang kedua, pengembangan promosi dilihat dari kinerjanya, jangka waktu kerjanya, dilihat juga lamanya karyawan bekerja di UMKM ini. Kemudian untuk memberhentikan karyawan ketika karyawan tersebut sudah terlalu sulit untuk diarahkan. Lalu bagaimana cara untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang? Diarahkan jika kinerjanya masih kuat dan untuk masa yang akan datang tenaganya sudah teknologi, maka diarahkan pekerjaan yang lebih ringan. Baik, lalu bagaimana cara untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan produktivitas pada karyawan di sini, Bu? Pelatihan dan pengembangan produktivitas karyawan dilakukan oleh karyawan yang lama. Jadi karyawan yang sudah berpengalaman dengan tugasnya memberikan arahan atau pelatihan kepada karyawan yang masih baru. Lalu bagaimana cara untuk mengatur mutasi karyawan baik secara vertikal maupun horizontal? Caranya mengatur mutasi karyawan secara vertikal itu dilihat dari lamanya kinerja. Setiap 1 tahun dilakukan pergantian karyawan. Jadi karyawan yang sudah baik kinerjanya dalam 1 tahun maka diadakan kenaikan jabatan. Mutasi karyawan secara horizontal tidak dilakukan ya, karena jika ada karyawan yang kinerjanya kurang bagus ditugaskan ke bagian yang ringan-ringan saja. Lalu bagaimana untuk mengatur pensiunnya dan pesangonnya, Bu? Tidak ada istilah pensiun ya di sini. Jadi namun jika kinerjanya kurang baik dan sudah diarahkan dan dikeluarkan dari pihak pemilik usaha maka diberikan pesangon. Tapi jika karyawan tersebut ada yang ingin mengundurkan diri, tidak diberikan pesangon. Lalu apa saja yang sering terjadi, masalah yang sering terjadi di UMKM ini?
masalah yang sering kita hadapi itu seringkali karyawan itu telat ya dalam berangkat bekerja. Jadi peraturannya kan karyawan itu jam 7 sudah harus sampai di tempat kerja. Namun terkadang ada juga yang lebih dari jam 7 di tempat kerja. Jadi tempat usaha ini dilakukan absen setiap harinya. Jadi yang sudah berangkat kerja absen terlebih dahulu. Jika ada yang telat maka akan diarahkan dan dilakukan evaluasi bagi karyawan yang sering telat berangkat kerja. Dari manajemen pemasaran itu ada beberapa pertanyaan Bu. Nah, yang pertama, bagaimana karakteristik produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen? Usaha Ramba ini mempunyai ciri khas sendiri ya, terutama untuk masalah rasa. Di lingkungan sini juga banyak yang memproduksi ramba asin dan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Untuk masaknya sendiri-sendiri juga. Untuk bumbu ramba asin cap 2 lele ini mempunyai ciri khas dengan rasa gurih dan diberi penyedap rasa sedikit. Lalu bagaimana cara melakukan riset pemasaran atau marketing research? Maksudnya itu bagaimana kondisi pemasarannya dan apakah banyak diminati pelanggan? Baku ke pasar harus membawa produk yang sudah ada, jadi tinggal meniru modelnya, tetapi untuk ciri khasnya mempunyai sendiri-sendiri. Lalu bagaimana proses distribusi produknya, Bu? Cara distribusinya lebih ke diambil dari sales-sales dan kebanyakan diambil di tempat. Tetapi untuk mengirim keluar daerah seperti Solo itu biasanya kita juga menggunakan armada sendiri. Lalu bagaimana untuk menentukan promosi pada bisnis ini? Jadi untuk promosi pada usaha ini kami menggunakan cara mulut ke mulut ya, di depan ke mulut ke mulut, terus di depan juga sudah dipasang plakat. Kemudian untuk pemasaran menawarkan ke pasar-pasar, warung-warung, dan diambil oleh sales. Lalu bagaimana cara untuk menentukan grade harga? Untuk menentukan harga sendiri dilihat dari harga bahan pokok dan harga bahan yang dibutuhkan lainnya, seperti minyak goreng saat ini kan mahal kan ya, jadi harga tulis juga mahal, jadi kita mengikuti harga bahan pokok aja. Lalu bagaimana cara untuk mengelola feedback atau umpan balik dari pelanggan? Sebenarnya kita misalnya bagaimana cara menanggapi kritikan itu, jadi kita tetap menerima kritikan dari pelanggan. Semisal dia sesuai keinginan pelanggan bisa dirubah. Lalu apa saja masalah yang sering terjadi di pemasaran ini, Bu? Yang jelas yang utama itu kan persaingan harga ya. Jadi kita lihat dari bahan baku. Untuk minyak goreng kalau mahal dijual dengan harga murah kan tidak bisa, dan kita juga mengalami kerugian. Tapi maka tetap dijual dengan sesuai standar dan mengikuti bahan baku. Baik, untuk di bagian manajemen pemasaran sudah cukup ya, Bu. Yang selanjutnya itu di bagian manajemen keuangan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Bu, bagaimana cara untuk menentukan komposisi modal dan bagi hasil? Jadi kan ini sebenarnya nggak bagi hasil ya, karena kan ini usaha keluarga sendiri, jadi tidak bersama orang lain. Untuk komposisi modal sendiri, modal awal usaha dari Ramba Asin ini awal mulanya lebih dari ke uang pribadi. Jadi bapak itu mengumpulkan uang terlebih dahulu, yang kemudian setelah terkumpul beliau menggunakan uang tersebut sebagai modal pembuatan usaha ini. Lalu bagaimana cara untuk melakukan kontrol keuangannya, Bu? Kita melakukan kontrol keuangan itu setiap hari ya. Jadi dimana setiap transaksi dari pagi itu kita catat, lalu sampai sore itu nanti kita jumlahkan atau malam harinya. Nah, pencatatan transaksi keluar masuk itu juga dilakukan di buku dengan format nama pemesan, nama pembeli, kemudian jumlah pesanan, dan juga jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pesanan tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mengelola laba usahanya, Bu? Nah, laba usaha itu selain masuk ke kantong pribadi, itu nantinya hasil laba sendiri ini sudah dibagi-bagi. Jadi sudah dibagi ke dana asuransi, dana sosial, kemudian tabungan, dan juga gaji karyawan, dan juga kebutuhan mendesak.
Lalu masalah apa yang sering terjadi di bagian manajemen keuangannya, Bu? Untuk di masalah ini kita sering terjadi lebih ke utang piutang ya. Jadi banyak beberapa pembeli itu yang kita membeli dengan barang yang banyak dan menjanjikan akan membayar di waktu yang sudah ditentukan, tapi sering menunda. Jadi kita waktu pembukuan atau waktu mau mengumpulkan setiap bulannya kita harus mengumpulkan modal kan, mengumpulkan uang modal utuh untuk pembelian bahan baku. Jadi untuk menutupi itu sehingga kita mengambil uang dari dana darurat untuk menutupi modal tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya mengenai manajemen produksinya ya Bu, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses perencanaan desain produksi dari bahan baku sampai menjadi barang jadi? Itu prosesnya bagaimana? Jadi bahan baku kan ini diambil dari RPH, jadi rumah pemotongan hewan, yang sudah tahu mutu, kualitas, tanggung jawab, bahan baku yang bagus karena sudah terseleksi dengan keadaan hewan yang sehat dan terbukti amannya. Nah, prosesnya menjadi barangnya itu yang pertama, proses kerupuk rambak ini adalah pemilihan kulit sapi yang masih fresh, kemudian dibersihkan untuk menghilangkan lemak dan bulu. Nah, lalu yang sudah dibersihkan itu kita rebus dengan matang dan dipotong-potong berdasarkan kemauan ke konsumen. Biasanya kan konsumen ada beberapa yang request. Nah, selanjutnya proses pembubuhan untuk menciptakan cita rasa gurih. Nah, setelah itu kita jemur dan yang sudah dibumbui dengan rata hingga benar-benar kering. Lalu setelah kering kita melakukan penggorengan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan penggorengan kedua. Jadi penggorengan ada 2 kali dengan tujuan daripada kulit dilapuk atau adalah untuk membuat kulit jadi lebih lunak saat penggorengan kedua. Nah, kemudian kulit-kulit yang sudah matang itu ada di proses pelunakan, diangkat dan digoreng kembali. Kemudian setelah semua proses selesai, kerupuk rambak, asin, kulit sapi dipacking dan siap untuk dijual. Baik. Lalu bagaimana proses untuk mengendalikan produksinya, Bu? Berkomitmen untuk bekerja sama dengan partner kerja itu yang memiliki tanggung jawab dan juga kinerjanya ya. Jam terbangnya juga sudah tinggi atau partner yang sudah dipercaya. Mengambil bahan baku di RPH tersebut karena sudah jelas barangnya selalu ada, untuk mutu dan kualitasnya juga bagus, tidak perlu keliling-keliling mencari tempat yang lain yang kemungkinan juga kurang bagus. Dengan harga yang standar itu sudah mendapatkan barang yang bagus dengan cara menjaga transaksi pembayaran dan sudah tidak rahasia lagi kalau pembayarannya bagus, keuangannya bagus, partner kerjanya juga bisa melihat sendiri. Jadi kalau mau memberi barang yang kurang bagus sudah tidak mungkin kan, karena sudah terbiasa, sudah pelangganan dan pembayarannya bagus, pasti memberi barang yang juga bagus. Baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana proses pengawasan kualitas produksinya, Bu? Nah, setiap hari itu kita mengontrol ya, ikut kerja juga, ikut mengarahkan kalau kerjanya bukan tidak benar ya, kalau kurang benar gitu. Jadi nanti kalau yang misalnya kurang benar itu kita mengarahkan gitu. Lalu apa saja masalah yang sering terjadi di dalam saat memproduksi rambak ikan asin, kulit sapi? Masalah yang sering terjadi itu selama ini adalah keterlambatan produksi ya. Jadi dengan cuaca yang tidak menentu dan karyawan yang kurang tertib karena sering tidak masuk. Kalau untuk cuacanya sendiri kan untuk saat ini kan lebih cenderung ke musim hujan ya, jadi panasnya tidak 1 hari full. Kemudian ada permintaan konsumen yang tertinggi yang membutuhkan hasil produksinya juga cepat dan segera dikirim, itu juga kita masih kesusahan gitu. Baik, itu saja Bu pertanyaan dari observasi kali ini. Terima kasih sudah memberikan waktu luangnya untuk kita melakukan observasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam. Ngasih baterai marah entek 60 le.